37 Kesadisan istri. Setelah Octavia keluar dari kamar mandi, emosionalnya menjadi lebih tenang. Setelah masuk ke ruangan, dia duduk di sudut mendengar Irwandi menyanyikan lagu, A Hero Never Dies. Irwandi yang pernah bekerja di bar, dia menyanyi dengan sangat bagus. Dalam hatiku ada sebuah mimpi, mau menggunakan suara nyanyian untuk membuatmu melupakan semua rasa sakit. Octavia mengambil sebotol bir dan minum dengan tegukan kecil. Dia menunggu sampai Irwandi selesai menyanyikannya, saling berpelukan dengan teman baikmu, membiarkan kata-kata yang tulus dan air mata yang bahagia mengalir di hati kita. Octavia menaikkan botol bir terhadap Irwandi. Irwandi, demi masa lalu, demi terharu, mari bersulang. Irwandi meletakkan mikrofon. Dengan tertawa, juga demi kesenangan dan kebahagiaan, dia mengatakan sambil menyentuhkan botol bir kepada Octavia. Octavia menaikkan kepalanya menghabiskan bir di dalam botol, dia melihat Irwandi sambil berkata, katakanlah, bukankah malam ini kamu ingin membujukku demi Ronald? Tidak disangka Octavia tiba-tiba begitu terus terang, Irwandi terdiam sebentar. Tertawa pahit berkata, sebenarnya pastinya kamu tahu dengan apa yang akan kukatakan. Tapi aku masih ingin mengatakannya. Berhenti sebentar, Irwandi lanjut berkata, si Ronald ini, sebenarnya dia tidak jahat, dia juga sangat mencintaimu, dia mencintai Kendo dan mencintai keluarga ini. Dia di luar mungkin hanya acara makan bisnis saja, jadi timbul kesalahpahaman seperti ini. Mengatakan sampai sini, Irwandi juga merasa sangat bersalah, karena dia melihat secara langsung jika Ronald membawa selingkuhannya ke hotel. Kini melihat Octavia sedang menatapnya dengan merendahkannya, Irwandi langsung tidak tahu harus bagaimana melanjutkannya, tetapi dia juga tidak bisa tidak mengatakannya, terpaksa dia lanjut mengatakannya. Tidak bahas Ronald dulu, kita bahas kamu dengan Ronald. Misalnya sudah cerai, bagaimana dengan Kendo? Di luar banyak kabar berita seperti ini dan juga kamu adalah seorang guru. Kamu pasti pernah melihat perubahan sifat anak-anak karena orang tua yang cerai. Mendengar sampai sini, ekspresi Octavia tidak merendahkan orang lagi, melainkan kesedihan dan kesakitan. Dia mengambil botol bir, minum dengan tegukan besar, dengan cepat menghabiskan satu botol, kemudian mengambil botol lain lagi. Saat dia berencana untuk lanjut meminumnya, Irwandi dengan khawatir berdiri, dia berencana untuk merebut botol bir dari tangannya, tetapi dia malah langsung didorong dengan kuat oleh Octavia. Irwandi yang didorong hingga sempoyongan, melihat wajah Octavia yang memerah, dia langsung berjalan ke sana dan merebut botol bir dari tangannya, sambil berteriak, sudah cukup Octavia. Kamu tidak boleh minum lagi. Octavia tiba-tiba berdiri, dia menimpa ke arah Irwandi ingin merebut kembali botol birnya. Irwandi yang tidak hati-hati langsung tertimpa ke sofa, melihat Octavia tetap mengulurkan tangannya ingin merebut botol bir. Irwandi langsung membuang birnya, kemudian memeluk Octavia dengan erat, sambil membujuk, Octavia, tidak boleh minum lagi, jika mau minum, kedepannya aku temani kamu minum lagi, iya. Octavia yang tidak berhasil merebut botol bir, dia mengulurkan tangannya ke botol bir yang berada di meja, dia melawan untuk berdiri, tetapi bagaimana mungkin Irwandi akan melepaskannya. Setelah melawan sebentar juga tidak berhasil lolos, Octavia langsung bersandar di pelukan Irwandi dan menangis dengan kuat. Ini adalah kedua kalinya Irwandi melihat Octavia menangis, jadi dia tidak sepanik pertama kali, dia dengan ringan menepuk punggung Octavia dan tidak berhenti membujuknya. Saat sedang menangis, Octavia langsung ketiduran. Betul juga, sejak meminta cerai dengan Ronald, beberapa hari ini Octavia bahkan tidak pernah tidur dengan baik, pagi hari masih mau memaksa untuk tersenyum di depan orang, dan mengajar. Hari ini minum bir yang begitu banyak dan menangis besar. Dia yang sangat lelah akhirnya tidak bisa menahan kelelahan ini lagi.
Marena yang tiba di rumah tidak melihat suaminya, dalam hatinya sedikit bersyukur, dia dengan buru-buru masuk ke dalam kamar mandi, dia mencuci muka karena tahu wajahnya pasti sangat jelek. Setelah selesai mencuci wajahnya, dia pergi ke ruang tamu dan duduk terbengong sebentar. Dia ingin menelpon suaminya, tetapi dalam hatinya merasa bersalah, sehingga membuatnya tidak berani untuk menghadapi suaminya. Dia mandi kemudian berbaring ke tempat tidur. Marena yang sudah terkejut dan panik, otaknya berpikir dengan kacau, kemudian perlahan juga ketiduran karena kelelahan. Tetapi So Junlu kini tidak tidur, dia yang barusan kembali ke rumah ingin bermesraan dengan istrinya, tetapi malah ditolak istrinya dengan sadis dan memarahinya dengan menghina, apakah selingkuhanmu tidak bisa memuaskan kamu di luar? Bukan, dengan bendamu yang tidak berguna itu, dengan waktu 3 menit saja, hanya kamu yang tidak bisa memuaskan orang lain. Mungkin kamu yang terhina di luar, kemudian ingin mencari nasihat dari tempatku. Sedihnya aku bukan ibumu, jadi pergi sejauh mungkin. So Junlu yang terkena tekanan yang sadis, dia marah dan merendahkan dirinya, dia langsung pergi jauh-jauh. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, Octavia bergumam dan perlahan membuka matanya, melihat dirinya sedang berbaring di sofa, dia memiringkan kepalanya, layar TV di ruangan sedang berkedip tanpa suara. Irwandi duduk di sisi lain menundukkan kepalanya sambil bermain ponsel. Ekspresi Octavia sekejap langsung menjadi malu, dia dengan tangannya menopang tubuhnya untuk berdiri, kini baju yang ditutup di tubuhnya sudah terjatuh, dia mengambil lalu melihat adalah jaket dari Irwandi, dia langsung melihat Irwandi sekilas. Irwandi yang tersenyum melihat wajah Octavia yang malu hingga menjadi kemerahan, dia seperti tidak melihat apapun dan mengatakan dengan peduli, setelah tidur sebentar sudah lebih baikan, kan? Apa kepalamu masih pusing? Iya, suara Octavia yang lembut, sedikit memiringkan wajah yang kemerahan, tanpa melihat langsung memberikan jaket kepada Irwandi, cepat pakai, jangan kedinginan. Setelah mengambil jaketnya, Irwandi memakai dan berkata dengan tersenyum, aku antar kamu pulang. Mehem, hidung Octavia yang merah mengeluarkan suara, dia merapikan rambut dengan tangannya, mengambil tas, melihat Irwandi sekilas dan mendorong pintu ruangan. Keluar dari ruang karaoke langsung memesan sebuah taksi, saat tiba di depan komplek rumah Octavia, kamu juga pulang istirahat lebih awal, dia mengatakan dengan nada yang rendah. Octavia membuka pintu mobil, tanpa menolehkan kepala masuk ke dalam komplek. Melihat Octavia berjalan masuk ke dalam komplek, Irwandi baru memberitahu supir untuk menghidupkan mobil. Melihat tatapan supir yang mengerti, Irwandi juga tidak menjelaskan lagi. Setelah memberitahu alamat, dia langsung bersandar di kursi mobil dan memejamkan matanya untuk istirahat. Tiba di rumah, setelah selesai mandi, dia naik ke tempat tidur dengan ringan. Melihat istrinya yang sudah ketiduran, dia mengedipkan mata berpikir sejenak kemudian perlahan ketiduran. Tengah malam, Marena tiba-tiba terbangun, karena dia mimpi suaminya membawa foto dan menyalahkannya. Tidak peduli bagaimanapun dia menjelaskannya, suaminya tetap tidak mendengar dan tidak mau percaya. Akhirnya mereka menjadi marahan, suami mau membawa fotonya ke Biro Keamanan Masyarakat untuk diperiksa, lihat apakah dia sama dengan yang dikatakannya jika dia dijebak oleh orang. Mimpi sampai sini, Marena keringat dingin di seluruh tubuhnya, dia terbangun karena terkejut. Memiringkan kepala melihat suami yang tidur di sampingnya, dia mengulurkan tangannya lalu memeluknya. Irwandi yang berada di alam mimpi juga langsung memeluknya ke dalam pelukan. Melihat wajah suaminya, mata Marena menjadi tidak enak. Jika masalah di dalam mimpi benar-benar terjadi, dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Mungkin dia benar bisa kehilangan suaminya. Berpikir sampai sini, Marena mengulurkan tangannya lalu meraba wajah suaminya dengan ringan.
Suami yang ketiduran tanpa sadar merendahkan kepalanya dan sedikit menghindar. Hati Marena tanpa sebab merasa sangat sedih, dirinya ingin lebih lembut terhadap suaminya, tetapi suaminya malah menghindar. Dia langsung menebak, apakah jika kedepannya suaminya sudah dapat fotonya, dia juga akan seperti di mimpi. Tidak, suami selamanya adalah miliknya, tidak peduli bagaimanapun juga tidak boleh membiarkan Irwandi meninggalkannya. Marena melebarkan matanya menatap suami dengan terbengong, dia harus memikirkan sebuah cara. Saat berpikir, Marena tiba-tiba teringat dengan orang tua, langsung timbul sebuah ide di dalam pikirannya. Masih ingat saat sebelumnya makan di rumah, ibu yaitu Suya menyuruh mereka secepatnya memiliki anak, tetapi suami malah mengatakan tidak perlu buru-buru. Sejak itu membuat ibu marah. Setelah makan, saat suami sedang membersihkan dapur, Suya menarik Marena ke sisi lain kemudian dengan serius beritahu dia. Secepatnya punya anak, pertama karena sudah tidak muda lagi, kedua karena sekarang wanita di luar lebih hebat. Irwandi termasuk pria yang baik, jika tidak ada anak, mungkin bisa dibawa oleh wanita lain. Sampai saat itu jika ada wanita yang menggendong anak mencarimu, kamu tinggal menangis saja. Marena mengingat jelas saat ibu mengatakannya, dia masih menggunakan tangan menyentuh keningnya sebentar, tatapan matanya terdapat sebuah rasa tidak puas dengan perkembangan sekarang dan berharap aku menjadi lebih baik. Sudah saatnya memiliki anak. Marena teringat penampilan suaminya yang sangat senang setiap kali suaminya bertemu dengan Kendo. Jika nanti dirinya melahirkan seorang anak kepada suaminya, mungkin dia akan sangat senang. Sampai saat itu, tidak peduli gosip dan foto apapun, mungkin suami tidak akan memedulikannya lagi, kan? Teringat dengan sisi kesenangan, Marena tersenyum, dia semakin mendempetkan tubuhnya kepada suaminya, bersamaan juga mengulurkan tangannya ke bawah selimut. Sedikit asing karena sudah 2 tahun tidak melakukan gaya ini, tetapi dengan lancar mengikuti tubuh suaminya hingga menyentuh benda bagian bawah suami yang besar. Tangan perlahan-lahan memasuki bagian dalam baju suami, ekspresi Marena cantik dan malu, tangannya perlahan bergerak di bagian benda besar suaminya, hingga suaminya perlahan mulai bereaksi, tetapi tubuh Marena semakin bereaksi, wajahnya sudah menjadi merah. Irwandi yang sedang tidur dengan kebingungan merasa ada yang aneh, dia mengulurkan tangan untuk menahan, ternyata dia menangkap sebelah tangan istrinya, membuka mata melihat istri yang berada di dalam pelukan, wajahnya yang cantik dan kemerahan sedang menatapnya. Irwandi sangat terkejut, dia langsung bertanya, "Istriku, ada apa denganmu?" Suami tampak tidak mengerti, Marena dengan malu memalingkan matanya. Dia malu untuk mengatakannya, tetapi gerakan di tangannya semakin cepat. Ternyata istrinya sudah menginginkannya, tetapi Irwandi selalu merasa istrinya sekarang sangat aneh. Tidak membahas yang lain, tindakan istri sekarang memang pernah ada saat beberapa tahun yang lalu, tetapi dalam 2 tahun ini tidak mungkin ada. Dan satu lagi, dia merasa kini istrinya sepertinya sedang sengaja menggodanya. Ini juga bagian yang membuat Irwandi tidak mengerti. Tetapi karena istri sudah menginginkannya, maka Irwandi sebagai suaminya pasti akan memuaskan istrinya. Lagi pula juga sudah beberapa hari tidak ada, dan malam minum sedikit bir, kini setelah digoda oleh istrinya, Irwandi menjadi menginginkan hingga sudah mengeras dan bangun. Maka kedua tangan Irwandi meraba di tubuh istrinya. Dia meraba terus sehingga membuat Marena merintih. Melihat sudah saatnya, Irwandi memutarkan badannya menarik laci dan mengeluarkan kondom Durex. Marena merasa tangan suami yang tiba-tiba meninggalkan badannya, dia membuka mata yang sedang tidak jelas, melihat suami sedang mau mengambil kondom, dia langsung memeluk suami dengan erat, dia berkata dengan manja, "Jangan. Aku ingin melahirkan anak untukmu." Perkataan ini seperti suara sambaran petir yang berbunyi di samping telinganya. Jika dia mendengarnya dulu, dia pasti akan sangat senang,
Tetapi sekarang respon pertamanya adalah mungkin istri di luar melakukannya dengan selingkuhan tanpa memakai kondom, sehingga takut hamil, jadi malam ini mencariku untuk menutupinya. Maka sudah bisa dimengerti kenapa istri bertindak aneh hari ini. Melihat suami terdiam, tangannya juga berhenti. Marena mengira suaminya terkejut karena kabar baik yang tiba-tiba datang ini. Jadi dia semakin mendempetkan tubuhnya kepada suaminya, mulutnya tidak berhenti mengeluarkan suara rintihan yang menggoda. Irwandi yang sudah memiliki pemikiran seperti ini, dalam sekejap langsung mengamuk, istrinya sedang menginginkan dia menjadi ayah dari anak lain, terlalu sadis. Apakah istrinya tidak tahu jika orang tuanya baru meninggal, kini tersisa satu orang saja dan harus melanjutkan keturunan? Harus diakui jika pemikiran Irwandi lebih tertutup. Tapi ini juga tidak bisa menyalahkan dirinya, karena bibinya sering mengatakan kata seperti ini di sisinya, jadi tanpa sadar Irwandi juga memiliki pemikiran seperti ini. Karena istri begitu sadis, maka ini tidak bisa menyalahkan dirinya lagi. 38 Sombong yang palsu. Harus diakui jika seseorang sudah memiliki keraguan, maka rasa waspadanya akan sangat berat. Misalnya, saat orang yang selalu bertindak tidak baik denganmu tiba-tiba menjadi baik, bahkan menyetujui masalah yang selalu kamu inginkan. Orang pasti akan berpikir aneh dan bisa berpikir ke arah yang buruk. Irwandi justru memiliki pemikiran seperti ini, dia meragukan istrinya akan membiarkan dia menjadi ayah dari orang lain. Jadi saat istrinya tidak menyadari, dia dengan cepat memakai kondom dan memutarkan badannya, dia menahan istrinya di bawahnya, tanpa rasa kasihan langsung menyerang dengan sadis. Marena yang diserang langsung merintih dalam kepuasan dan kesenangan. Waktu yang lama berlalu, Irwandi baru mengeluarkan suara yang keras dan menembaknya. Marena yang berbaring di atas tempat tidur dengan lemas juga sudah tahu jika suaminya memakai kondom. Dia ingin membahas suaminya, tetapi dia tidak ada tenaga itu, dia dengan marah menatap suami yang tertawa. Irwandi menari selimut untuk istrinya lagi, dia tertawa sambil bertanya, malam ini sudah puas, kan? Apa kamu ada merasa puas denganku? Marena mengambek dan melebarkan matanya, kemudian memejamkan matanya dengan marah, dalam hatinya menghela napas dengan tidak berdaya. Jadi besok saja. Marena yang kelelahan perlahan ketiduran. Melihat istri yang sudah ketiduran, tatapan Irwandi menjadi dingin, bibirnya menampakkan senyuman yang dingin. Dalam hati berkata, Marena, tidak tahu apa kamu ada puas di tempat selingkuhanmu malam ini, tapi kamu pasti puas saat di sini bersamaku. Tapi kamu tidak mendapat hasil yang kamu inginkan, dalam hatimu pasti sangat tidak puas, kan? Pagi hari kedua, setelah Irwandi membuat sarapan, dia pergi ke kamar berencana untuk membangunkan istri. Melihat istri sudah sadar dan melihat Irwandi masuk, dia hanya melihat Irwandi sekilas saja, tanpa dipanggil suami, dia perlahan bangun dari tempat tidur. Melihat keadaan ini, Irwandi tertawa dan keluar dari kamar. Dalam hatinya sedang tidak senang dengan istrinya, semalam tujuannya tidak tercapai, jadi sekarang sombong lagi. Memang, Marena yang bangun pagi ini sudah marah. Awalnya semalam sebelum pulang, dia berpikir ke depannya akan lebih lembut kepada suaminya, lebih memedulikannya. Tetapi pagi hari saat bangun teringat semalam suaminya ngotot untuk memakai kondom membuat dia sangat marah. Dan juga dalam hatinya ada kekhawatiran, sehingga tanpa sadar membuatnya sombong kepada suaminya. Menemani istri sarapan, Irwandi tertawa dan menyapa istri yang duduk di sofa dengan sangat sombong, kemudian pergi ke kantor. Melihat suami pergi meninggalkan rumah, Marena yang duduk di sofa mulai berpikir. Hari ini dia harus pulang lebih awal, kemudian nantinya menggoda suami dengan baik-baik di kamar mandi, juga tidak membiarkan dia pergi membawa kondom, lihat apa yang akan dilakukan suaminya nanti.
Marena yang berpikir seperti ini membuat wajahnya menjadi merah, tetapi bibirnya malah terlihat puas, karena dia tahu seberapa semangat suaminya nanti. Dia dapat membayangkan semangat dan kuat suaminya nanti. Marena senang hingga tertawa, tapi tiba-tiba menutup mulutnya sendiri lagi. Dia menatap depan dengan kekosongan. Sekarang dia merasa sepertinya ada yang aneh. Dulu dia sendiri yang selalu tidak menginginkan anak dan suaminya yang selalu menginginkan anak. Tetapi semalam setelah dia berkata ingin memiliki anak, kenapa suami malah ngotot memakai kondom? Tanpa sengaja teringat perkataan di rumah orang tua lagi, masalah mau anak tidak perlu buru-buru, setelah syarat kalian sudah mampu baru bahas anak lagi. Dalam 2 tahun ini, suami berkali-kali memohon dengan diri sendiri untuk memiliki anak, tetapi kenapa sekarang tidak buru-buru lagi? Apa ada masalah dalam hal ini? Jangan-jangan betul dengan yang dikatakan ibu jika suami sudah memiliki wanita di luar yang sudah bersedia melahirkan anak untuknya. Orang yang sering berbohong, melakukan hal yang mengkhianati, juga akan meragukan orang lain menipu dan melakukan hal yang mengkhianati. Marena yang semakin berpikir semakin merasa aneh, bagaimanapun dipikir, kenapa selalu merasa sepertinya suami sudah ada wanita di luar. Sangat mudah, semalam saat sedang melakukan adegan mesra, suami tidak mengasihani dirinya, dia hanya memedulikan untuk cepat, dia tidak memikirkan perasaannya seperti dulu lagi. Dan juga setelah melakukan adegan mesra, suami tidak menggendong dia ke kamar mandi untuk mencuci air keringat di bagian bawah tubuhnya, tidak menggendong dia tidur, dulu dia tidak pernah begitu. Ditambah lagi sebelumnya suami sangat dingin terhadapnya, tanda-tanda seperti ini sudah mengartikan jika hati suaminya sudah tidak ada padanya. Setelah memikirkannya, air mata Marena mengalir, dia berbaring di sofa dan menangis. Tiba-tiba ponselnya berdering, Marena menarik beberapa lembar tisu di meja untuk menyeka air matanya, dia minum lalu mengambil ponsel, tetapi langsung mati. Melihat nomor yang familiar itu, Marena meletakkan ponselnya, tetapi baru diletakkan langsung berdering kembali, tetap nomor sebelumnya. Marena tetap mengangkat setelah memikirkannya, terdengar suara So Junlu yang lembut dari ponsel. Marena, semalam mendapat pesan WeChat dariku, aku tidak tidur semalaman, pagi hari aku tidak tahan lagi. Bukankah aku sudah bilang jika jangan menghubungiku lagi? Marena berkata dengan sombong, tolong jangan hubungi aku lagi, sambil mengatakannya langsung mematikan ponsel. Jangan tutup telepon, So Junlu mengatakan dengan tegang, kemudian berbicara dengan lembut lagi. Saat dia meminta untuk bertemu, Marena diam-diam mematikan ponsel. Pagi hari, So Junlu yang duduk di dalam mobil melihat Marena sudah menutup ponsel, dia malah tertawa dengan menghina. Karena dia semakin percaya diri, jika Marena benar ingin putus hubungan dengannya, dia pasti tidak akan mengangkat telepon, atau mungkin sudah membuat nomornya di daftar hitam, tetapi sekarang malah bisa mendengar kata-kata mesra dari dirinya, hanya saja saat meminta bertemu, dia baru mematikan ponsel. Ini hanyalah wanita yang pura-pura sombong. So Junlu sudah tahu hal ini dari awal. So Junlu menghidupkan mobil, dalam hatinya merasa sedikit puas, dia menganggap ini adalah sebuah permainan pengajaran, hasil dari pengajaran ini adalah Marena dengan inisiatif berbaring di bawah tubuhnya, hanya saja masalah waktu saja. Dia sangat percaya diri terhadap hal ini. So Junlu tiba di kantor, dia dari dalam tas mengeluarkan laporan pengunduran diri tertulis dari persaingan posisi. Sepanjang jalan menyapa rekan kerja dengan ramah, tanpa sengaja menggoyangkan laporan di tangannya. Setelah dia tiba di Departemen Administrasi Perusahaan, dia menyerahkan laporannya. Tatapan karyawan Departemen Administrasi melihatnya dengan tidak mengerti, So Junlu menjelaskan sedikit dengan tidak berdaya, karena alasan masalah pribadi, jadi dia tidak akan berpartisipasi dalam persaingan posisi kali ini lagi.
tolong pengertian dari ketua, jika kedepannya masih ada kesempatan, dirinya pasti akan ikut serta. Dengan cepat seluruh perusahaan langsung tersebar kabar So Junlu mengundurkan diri dari persaingan posisi karena alasan pribadi. Segala macam tebakan dan kabar gosip tersebar di perusahaan. Banyak rekan kerja ada yang langsung, dan ada yang tidak langsung menanyakan penjelasan masalah ini terhadap So Junlu. So Junlu hanya menjelaskan dengan tersenyum, masalah pribadi tidak bisa diberitahu. Setelah melayani rekan kerja yang datang menanyakannya, ekspresi So Junlu senang dan sadis. Inilah hasil yang diinginkannya, semalam dia sudah memikirkan dengan lama, lalu dia terpikir dengan ide ini. Tidak berpartisipasi dalam persaingan posisi, boleh meminta undur diri setelah mendaftar, atau tidak hadir saat persaingan posisi, dianggap menyerah dengan inisiatif. Tetapi So Junlu menggunakan cara ini, menggunakan alasan pribadi di laporan tertulis. Kamu Weli bukankah melarang aku untuk berpartisipasi? Baik aku janji untuk undur diri. Awalnya di perusahaan, kita berdua yang paling berharap untuk berhasil naik pangkat, dan kini aku undur dari persaingan ini karena masalah pribadi. Menurutmu bagaimana pemikiran rekan kerja dari perusahaan? Haha, kini semuanya menyebarkan jebakan dan konspirasi yang terdapat di kantor. Tanpa arahanku, semua rekan kerja di perusahaan akan dengan inisiatif memikirkan ke arahmu. Walaupun perusahaan tidak mungkin menyuruhmu untuk memberikan penjelasan, tetapi belum tentu kamu akan berhasil. Nantinya saat kamu Weli gagal dalam persaingan posisi, maka tidak bisa menyalahkan aku lagi. Terpikir sampai sini, So Junlu tidak tahan untuk ingin tertawa. Weli sebagai pelamar lainnya, yang melakukan konspirasi di belakang juga sudah tahu kabar ini dari awal, menghadapi tatapan rekan kerja yang menghina atau meremehkan. Saat makan siang, dia khusus membawa piring dan duduk bersama dengan rekan kerja yang lumayan baik dengannya. Mereka berbincang dengan senang dan tenang. Topik pembahasan mereka pastinya bisa membahas So Junlu. Weli dengan tenang dan tidak yakin berkata, semalam saat aku turun ke parkiran mobil, aku melihat dia marahan dengan istrinya. Apa ada cekcok dalam keluarganya? Semua rekan kerja tiba-tiba mengerti dan mengeluarkan sebuah suara. Oh, tatapan mereka menyimpan tawaan saat saling melihat. Kemudian diam-diam memutarkan kepala melihat ke sisi restoran. Mereka memang tidak melihat So Junlu. Dulu dengar kabar jika So Junlu adalah playboy, tampaknya memang benar. Perusahaan adalah jaring yang besar, mengikat kamu dan aku. Semua orang berada di dalam jaring ini. Kabar yang menyebar juga sangat cepat. Sore hari saat kerja, So Junlu juga sudah tahu kabar ini, walaupun ekspresinya yang tidak memedulikan, tapi hatinya yang sangat sulit, dia memiringkan bibirnya dan tidak bisa menjelaskan. Cara yang paling baik adalah menyuruh istri datang ke perusahaan saat pulang kerja dan pulang bersama dengannya. Tetapi, apakah istri akan datang? Strategi yang dipikirkan dia semalam gagal tanpa menjalankannya, malah membuat nama playboynya tersebar di mulut rekan kerja perusahaan. Sudah seperti ini, Weli masih belum menyerah, demi membuat masalah ini hingga selesai. Sore hari dia mencari alasan untuk keluar dari perusahaan, dia mencari sebuah tempat yang hening dan berencana untuk menghubungi Marena. Terhadap bagaimana dia bisa menemukan Marena, ini lumayan menghabiskan banyak energi. Tempo hari setelah pulang dari kota Hainan, demi menemukan Marena, Weli di perusahaan diam-diam memerhatikan So Junlu. Dia percaya jika So Junlu akan bertemu dengan Marena lagi. Jadi dia diam-diam menguntit So Junlu. Akhirnya saat So Junlu mau ke perusahaan Marena, dia menemukan Marena. Dia juga menggunakan beberapa cara mengetahui jika Marena adalah manajer dari Departemen Perencanaan Perusahaan Periklanan Admiles, bersamaan juga mendapat nomor telepon Departemen Perencanaan. Kini Weli sudah menghubunginya. Halo, tolong panggil manajer Marena. Tidak lama kemudian,
Dia mendengar suara wanita yang enak didengar. "Halo, aku adalah Marena." Numpang tanya, "Kamu siapa?" Selanjutnya 39 permintaan dari panggilan tidak dikenal.